Shalom. Semuanya shalom. Shalom. Hari ini luar biasa, haleluya. Sedikan sekali ya Tuhan. Kita bersyukur kita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami Tuhan, mempersiapkan setiap kami kau Tuhan. Mempersiapkan setiap Engkau melakukan pada hari menyembah Engkau Tuhan. Menantikan Engkau Yesus. Melakukan Engkau Tuhan. Biar kami lebih dalam lagi bersembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya dan semua kita balik berdiri. Kita mengatakan Tuhan, sungguh bisa setia.
bagi kami. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berhenti mengikuti langkah kami sampai pada saat ini kami datang di rumah Tuhan. Kami datang mempersembahkan hidup kami untuk mempermuliakan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami sehingga setiap kalimat yang kami keluarkan dari mulut yang terbatas mempermuliakan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang membawa firman, liturgi, singer, musik. Kami jemaat yang mengangkat suara menyembah Tuhan. Tuhan urapi kami. Terima kasih Tuhan, biar hati-Mu senang karena urapan Allah turun bagi kami, membuat kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami percaya roh-roh yang berkeliaran yang mengintai kami Tuhan singkirkan dalam nama Yesus dari tengah-tengah kami. Kudus kami semua Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan dan suara yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan bagi kami. Kami akan membuka ibadah kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sekali lagi shalom. 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 Kasih Allah tak berkesudahan dari Kristus dan selamanya. Amin. Kasih Allah. segala berkat. Haleluya.
selamatkan, dan kita dalam masalah, kita dalam persoalan. Tuhan ada penolong yang setia, Tuhan ada Allah yang selalu ada buat setiap kita. Dan biar kita serahkan segala kebatilan kita, segala beban, segala rintangan yang menghambat setiap kita untuk bertumbuh. Biar kita katakan Tuhan, biar segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bersyukur nanti kita berfirman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang menolong kami. Kau menolong setiap kami, Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih. Yesus menolong dan
percaya Tuhan setia. Haleluya, kami percaya Engkau setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau setia dalam jalan-Mu Tuhan. Engkau selalu setia sekalipun kami seringkali tidak setia kepada-Mu dalam perjalanan hidup yang kami lewati. Tapi kami melihat dalam seluruh perjalanan kami di tahun-tahun yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Selalu bersama kami dalam setiap musim kehidupan yang kami lewati. Dan sampai hari ini pun Bapa, Engkau tetap setia bagi kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan, mau duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara bagi kami secara pribadi. Ya Allah, ya Roh Kudus, kendalikan waktu firman Tuhan ini. Kendalikan waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Setiap kuasa kegelapan dengan berbagai manifestasi yang mengalihkan perhatian kami dari pemberitaan firman Tuhan, mengganggu konsentrasi kami saat ini kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kami fokus menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan kami siap melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya ini mic kadang-kadang hilang, suaranya tenggelam timbul ya. Kedengaran suara saya ya. Ya. Cek. One, two, three. Ya, oke. Sip. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bagian firman Tuhan yang sudah sering kali kita baca, kita renungkan. Tapi saya rindu kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini sebagai kekuatan bagi kita untuk memasuki tahun ini berjalan bersama Tuhan. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 akan menjadi perenungan kita bersama-sama. Abram dipanggil Allah. Saya akan membaca bagian firman Tuhan yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca di ayat yang ke-6. Dan nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Saya jemput jemaat bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membaca firman. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ.
ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu. Ia memasak kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 9 bersama-sama. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang memasuki tahun ini dengan berbagai ketakutan, dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai pemberitaan-pemberitaan yang muncul di luar sana. Tetapi sebagai orang percaya, orang yang diberkati Tuhan, orang yang hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan, maka kita percaya bahwa tahun ini juga tahun berkat buat kita. Amin. Karena dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Allah memerintahkan Abram, waktu itu namanya masih Abram untuk keluar dari segala kenyamanan hidupnya bersama keluarga besarnya, dari rumah ayahnya, dari kampung halamannya, untuk diberkati oleh Tuhan. Allah memberikan perintah yang jelas dan juga berkat yang jelas setelah dia taat. Dan bagian firman Tuhan ini kita lihat dalam ayat yang kedua, dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya simpulkan, yang pertama diberkati, yang kedua menjadi berkat, dan yang ketiga menjadi sumber berkat. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, jaminannya jelas, jaminannya gak ragu-ragu, jaminannya gak kira-kira. Mungkin saja, semoga di tahun yang ke-23 ini, semoga, tidak ada semoga, karena di dalam Tuhan Allah kita adanya kepastian, bukan semoga. Jalan bersama dengan Tuhan di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak ada semoga, tetapi di dalamnya ada kepastian. Karena siapa? Karena yang menuntut kita siapa? Allah sendiri. Allah sendiri, pencipta langit dan bumi, pengatur segala masa, pengatur segala situasi, dan yang menciptakan kita, bahkan yang turun dari surga datang ke dalam dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib demi kita, makhluk ciptaan yang sebenarnya hanya debu alam semesta. Kenapa saya bilang debu alam semesta? Karena banyak ilmuwan yang melakukan penelitian, mereka dari bulan melihat manusia di bumi itu hanya sebesar telur ayam itu kecil ya segitu. Waktu mereka naik lagi ke atas, semakin tinggi lagi, bumi belum manusia, bumi itu hanya seperti titik pulpen. Kalau bumi yang kita tinggal, gerak bumi yang kita tinggal ini kelihatan dari alam semesta di atas sana hanya sebesar satu titik pena. Kita di mana? Maka penulis buku Crazy Love mengatakan, manusia sesungguhnya hanya debu alam semesta, tetapi dicintai oleh Tuhan. Itulah kita, bukan siapa-siapa. Ada planet yang lebih besar, ada bintang-bintang yang lebih besar dari bumi, berkali-kali lipat lebih besar dari bumi. Bumi itu kecil, dan kita hanya bagian terkecil dari bumi, hanya salah satu bagian yang kecil dari bumi. Tapi untuk kita yang debu alam semesta ini, di
Dia datang ke dalam dunia. Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu datang ke dalam dunia. Dan bukan hanya sampai di situ, dia mati untuk kita. Kalau sebegitu berharganya kita, sampai tufa firman Tuhan katakan bahwa kita biji mata Tuhan. Siapa yang membiarkan matanya dicolong orang? Jangankan dicolong, kena air hujan aja kita gini-gini, kedip-kedip, digosok-gosok mata kita, kena air hujan. Apalagi dicolong. Allah melindungi kita, menjaga kita sedemikian rupa, karena dia sungguh-sungguh sangat mencintai kita. Dia sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Lalu, kalau kita tahu bahwa kita sebegitu berharganya di mata Tuhan, kenapa kita masih ragukan kasih Tuhan bagi kita? Maka kalau firman Tuhan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga bilang, orang percaya adalah orang yang hidup, Tuhan izinkan hidup di dunia ini untuk diberkati, itu yes. Amin, bukan semoga. Menjadi berkat itu yes, amin. Engkau pasti diberkati, aminkan. Engkau pasti menjadi berkat, aminkan. Engkau pasti menjadi sumber berkat, aminkan. Karena bagian firman Tuhan ini katakan demikian. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, jaminan Tuhan bagi dia ada 3: diberkati, menjadi berkat, dan menjadi sumber berkat. Olehmu, sumber berkatnya olehmu, oleh kita, karena kita, Taman Surya diberkati oleh Tuhan, karena kita, Indonesia diberkati oleh Tuhan, karena kita, DKI Jakarta diberkati oleh Tuhan. Enak bilang dari DKI Jakarta, Jabodetabek dong, saya kan di Tangerang. Oleh kita, karena adanya kita, dunia ini diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, Allah memberkati tempat di mana kita berada karena kita. Wow, bukankah luar biasa kita sesungguhnya di mata Tuhan? Begitu berharga, mulia dan dahsyat. Tapi kita sering menganggap diri kita tidak berharga, ya. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, apalagi anak-anak remaja. Aduh Tuhan, saya jelek. Jerawat saya muncul 1. Aduh, kenapa jadi mama? Muncul 2. Makin jelek lah. Biasa saja. Kenapa gak usah puber? Semua juga ngelatin itu. Saya pun dulu ada jerawatan beruntusan waktu usia 12-15 tahun. Habis itu hilang kok. Jangan gara-gara jerawat 1 itu kaca mau dipecahin gara-gara jerawat 1. Dan menganggap diri kita tidak berharga. Persoalan kecil terjadi dalam hidup kita. Masalah kecil, mungkin awal-awal tahun tiba-tiba ada sebuah problem. Langsung kita, wah ini beneran deh, ini beneran yang diprediksi, beneran deh, beneran. Ya kita imani itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa engkau imanin itu? Kalau dunia mau dibawa kemana terserahlah, tetapi percayalah kita dijaga, dipelihara, diberkati Tuhan itu, amin, yes. Abraham itu dia keluar dari keluarganya, jalan sebagai perantau yang ya cuma bawa apa yang dia punya, seadanya yang dia punya, istri, hewan yang dia punya, hanya itu saja yang dibawa kemana pun nggak tahu karena Tuhan suruh dia pergi kan, belum dikasih tahu alamatnya, bukan dibilang sepatang kan, nggak ada di situ, nanti dulu sudah dalam perjalanan dulu, baru dia tahu tempat di mana Tuhan suruh dia pergi. Ternyata ke Kanaan, tempat susu dan madu, tempat di mana dia akan diberkati oleh Tuhan. Dunia ini adalah tempat perjalanan kita. Kanaan kita adalah surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Perjalanan Tuhan suruh keluar dari Urkasti adalah keluar
dari segala kehidupan lama kita di tahun yang lalu. Dan pagi hari ini saya mau bahas tentang 3 kunci bagaimana kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita itu anak Tuhan, bukan cukup diberkati Tuhan, jangan salah. Enak dong jadi orang egois dong, diberkati terus kipas-kipas duit, kipas-kipas berkat. Wow, saya menjadi orang yang diberkati. Enggak, ada tugas mulia di balik berkat yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan, yaitu menjadi berkat. Jadi diberkati untuk memberkati. Ada 3 kunci bagaimana hidup diberkati untuk memberkati. Yang pertama yaitu tinggalkan segala yang lama, kehidupan yang lama, dan masuk dalam rencana Tuhan. Perintah Allah kepada Abraham jelas untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Bukan hanya bicara tentang bangsa, tetapi daerah itu akan diberkati Tuhan. Masyarakat di dalam daerah itu akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan Kanaan, kota Allah itu. Kota ini berkati, Yerusalem surgawi itu, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Semua yang akan terjamin itu Tuhan akan berikan. Tetapi perintah Tuhan jelas, tinggalkan Ur-Kasdim, tinggalkan rumah ayah ibumu, tinggalkan semua yang engkau cintai di masa lalu, apa yang engkau ingini, apa yang selalu engkau mau, apa yang selalu menjadi kesukaanmu di masa lalu. Mungkin kesukaanmu di masa lalu adalah dosa, ada bagian-bagian dalam hidupmu, ada dosa-dosa, ada hidup lama yang engkau cintai sampai hari ini, dan engkau belum mau meninggalkan itu. Jika sampai hari ini engkau belum bisa menikmati kota Allah itu, engkau belum menikmati Yerusalem baru dalam hidupmu, engkau tidak bisa menikmati berkat Allah dalam hidupmu. Ternyata ada masalah di balik itu, bahwa kita masih mencintai yang lama. Kita bilang kita anak Tuhan, kita mau hidup dalam hidup baru, kita mau berjalan bersama Tuhan, tapi dosa masih kita simpan. Gak ada yang tahu, ibu gembala gak tahu, pengerja gak tahu, istri suami gak tahu, tapi Tuhan tahu, karena Tuhan lihat dari atas sampai ke dalam hati kita, sampai ke dalam hatimu. Dosa yang tersembunyi yang tidak engkau tahu, yang tidak seorang pun tahu, hanya engkau sendiri yang tahu mungkin. Tapi ingat, Tuhan tahu. Ada kebencian, ada dendam, ada kepahitan yang engkau sembunyikan rapat-rapat. Sampai mati pun aku tidak akan mengampuni. Itu dosa, itu masa lalu. Tinggalkan di tahun 2022 itu, tinggalkan semuanya. Masuk tahun 2023, kita berjalan dalam ketaatan. Ketaatan penuh total kepada Tuhan. Taat itu gak mikir lagi. Taat itu kata T-A-A-T. Depannya T, belakangnya T. Udah stop. Gak ada tapi. Jangan taat. Aku mau taat sih sebenarnya, tapi berarti gak taat. Udah. Simple kok. Hidup bersama Tuhan itu simple, gak rumit, gak ribet. Kita yang ngeribetin. Benar gak sih? Yang sering membuat ribet itu kita. Alasan kita banyak. Kita bikin alasan-alasan demi alasan. Tapi kalau sudah ada but, sudah ada tapi, berarti itu alasan. Itu artinya kita sebenarnya tidak mau taat. Dan Tuhan tahu itu, karena Tuhan lihat kita sampai motivasi kita yang paling dalam yang orang lain tidak tahu. Kita bisa mengkamuflase segala kalimat-kalimat bagus di bibir kita, tetapi Allah tahu itu sampai kedalaman hati kita. Motivasimu ketika engkau bicara sesuatu, apakah engkau tulus atau engkau bulus, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan bagian firman Tuhan ini benar-benar, tinggalkan semua cara yang lama, cara hidup yang lama, kebiasaan yang lama. Ya, tapi aku hanya manusia. Karakter tidak akan berubah kalau kita tidak mau berubah. Jangan bilang ya Roh Kudus ubah saya, tapi tidak ada tindakan dari kita untuk mau
dimulai dari sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu dimulai dari sesuatu yang sering dilakukan. Sekali lagi saya bilang, karakter itu dimulai dari sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu dimulai dari sesuatu yang sering kita lakukan, tapi gak ada remnya. Misalnya, kita sering sedikit marah, lagi marah-marah, tuh, oke? Akhirnya kita menjadi kebiasaan suka marah. Kebiasaan suka marah itu menjadi karakter pemarah. Apapun marah, selama barang marah, apapun marah. Itu karakter pemarah jadinya. Contohnya simpel, saya pakai contoh yang simpel supaya nggak akan rumit dipikirin. Maksudnya apa sih bagian firman Tuhan? Firman Tuhan itu gak ribet. Saya sudah bilang kita yang ribetin firman Tuhan itu. Simpel kok. Kita seringkali suka bikin apa yang bagi Tuhan itu mendukakan Tuhan, yang firman Tuhan tidak setuju. Kita lebih tahu apa adanya diri kita sampai, saya bilang sampai kedalaman hati kita, sampai motivasi kita, kedagingan kita. Ya kita nggak mungkin lepas dari pornografi kalau kita suka nonton film porno, ya kan? Iya sih kita nggak melakukannya. Banyak orang yang pakai alasan, tapi kan saya nggak melakukannya. Iya tapi lo nonton terus. Nggak sih Bu, sekarang sudah nggak nonton terus lagi. Sekali-kali tapi masih nonton kan? Sekali-sekali kalau kelewatan lihat ya akhirnya ke bawah jadi nonton deh. Nah, engkau memberi kesempatan kan? Sekali-sekali menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Jadi karakter dosa itu tidak terjadi langsung. Seorang pembohong pertama kali bohong itu pasti dia deg-degan kok. Waktu pertama kali dia bohong dia pasti jantungnya berdebar kencang waktu dia pertama kali bohong. Tapi ya satu kali bohong kayaknya enak juga bohong. Akan muncul kebohongan yang kedua. Pertama, kedua, dan pasti akan berbuah kebohongan lagi, berbohong. Karena sudah satu kali kayaknya sudah oke, hati nuraninya sudah mulai diam ketika yang ketiga. Udah gak ada lagi perasaan bersalah. Adalah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berbohong lama-lama menjadi seorang yang berkarakter pembohong. Dan pembohong bapaknya Bapak Ibu, jelas firman Tuhan yang bilang pembohong itu bapaknya iblis. Kadang-kadang orang Kristen sering bilang, enggak kok, saya demi kebaikan saya berbohong. Demi kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan apa? Kebaikan apa yang harus dilakukan dengan sebuah kebohongan? Padahal kita tahu bahwa Tuhan paling membenci. Lidah dusta itu sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan, yang menjijikkan di mata Tuhan. Tapi kita suka dengan lidah dusta. Dosa apa yang masih kita cintai? Memasuki tahun 2023, apa yang masih kita bawa dari yang tahun 2022? Firman Tuhan bilang, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, tinggalkan itu. Balik 180 derajat, tinggalkan itu. Tinggalkan semuanya ini. Tinggalkan semua kebiasaan lama yang malas kerja, maunya tidur-tiduran aja. Gak ada orang yang bisa diberkati. Gak ada orang yang mau bisa tiba-tiba punya A, B, C, D kalau dia bangunnya jam 11 siang. Tanya Bang Robi, dia bangunnya jam berapa? Malam. Anda masih tidur baru disuruh anak-anak muda. Anak-anak muda ini kadang-kadang kasih bangun susah banget. Mau diberkati Tuhan tapi bangunnya. Kalau kemudian sudah usia dan sudah hidup menikmati berkat dan kemudian ya sekarang hanya cuman apa kata-kata orang sekarang investasi yang bekerja dan saya istirahat karena memang dia sudah bekerja keras di masa muda. Jangan leha-leha ngeliat orang, enak banget dia naik mobil mewah, punya rumah mewah. Anda tidak tahu perjuangan dia waktu dulu gimana. Pasti bangun subuh-subuh. Kalau masih tidur dia sudah bangun bekerja. Maka sekarang dia menikmati ya iya. Nah kita
Bagiannya mau tidur-tiduran lalu iri. Kenapa sih dia kayak gitu? Pasti dia begini deh. Pasti dia begini deh. Halo. Malas. Bagaimana diberkati Tuhan? Mau tiduran doang, gak ada ide, gak ada kreativitas. Bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan, kita harus kerja. Bekerja itu harus kudu wajib. Anak Tuhan, firman Tuhan, dia harus kerja. Kalau gak kerja gak dikasih makan. Bahkan orang malas sudah untuk dia belajar pada semua. Bangun pagi-pagi, dia tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Datanglah, maka datanglah kemiskinan. Kalau ini yang kita lakukan di tahun 2022 atau sebelum-sebelumnya, dan akhirnya kita hidup ya begini lagi. Sekarang mulai terobosan yang baru tinggalkan. Dan yang kedua, kunci yang kedua adalah melangkah di jalan yang baru dengan cara yang baru bersama dengan Tuhan. Melangkah, tidak hanya tinggalkan lalu diam, tidak berbuat apa-apa, tetapi seorang Abraham itu melangkah maju. Dia nggak tahu mau kemana, tapi Tuhan bilang pergi, dan dia melangkah pergi bersama keluarganya. Dia berjalan masuk dalam rencana Tuhan, berjalan, dia melangkah dengan iman. Langkah pertama adalah langkah dia, dan selanjutnya Allah bekerja baginya. Kita harus punya tindakan iman untuk melangkah. Kita harus melangkah, melakukan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Kita harus bekerja keras. Jangan kita ngomong bahwa kita mau diberkati Tuhan, tapi kita tidur-tiduran santai-santai lalu kita bilang, saya kan anak Tuhan, harusnya saya diberkati Tuhan. Kemarin firman Tuhan pendeta katakan, wah saya hidup dan mengandungkan dalam berkat Tuhan. Tapi kenapa sampai hari ini saya tidak diberkati Tuhan? Pertanyaannya, Anda sudah melakukan apa? Anda sudah melangkah dengan Tuhan dalam iman? Kita sudah melangkah dengan Tuhan dalam iman? Atau kita masih duduk diam dan kita menantikan Tuhan? Masih berdoa terus? Kita mau sebuah terobosan terjadi dalam hidup kita, tapi tidak ada langkah terobosan yang kita lakukan. Bagaimana sebuah terobosan akan terjadi dalam hidup kita kalau tidak ada langkah dari kita, langkah iman dari kita? Allah mau melihat kita, langkah ketaatan itu kita lakukan enggak? Abraham melangkah, sekalipun dia tidak tahu di depannya ada keuntungan dari apa yang dia lakukan. Apakah ada sesuatu, benarkah berkat itu akan saya dapatkan atau tidak? Tetapi dia percaya bahwa Allah yang menyertai dia adalah Allah yang besar, Allah yang memanggil dia keluar dari Kasdim, dari rumah orang tuanya, dari rumah ayah dan ibunya, dan kenyamanan masa lalunya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah Yahweh pencipta langit dan bumi. Dia percaya sungguh dia melangkah. Satu langkah iman, sisanya Allah yang bekerja. Satu langkah iman yang engkau lakukan, sisanya Allah pasti berkarya di dalamnya. Saya sudah melangkah, tapi nggak lihat-lihat itu tangan Allah. Oh, karena tadi saya bilang satu langkah iman, jadi Bapak Ibu jangan melangkah satu langkah kemudian berhenti. Tidak. Lakukan sungguh-sungguh yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gak usah mikir hasilnya nanti bagaimana. Nanti itu urusan Tuhan. Yang sekarang urusan kita adalah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dengan cara Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Maka pasti engkau akan diberkati, itu pasti. Engkau akan diberkati yang menjadi masyhur, itu pasti. Dan engkau akan menjadi berkat. Karena di dalam berkat yang kita dapatkan ada sebuah tugas dari Tuhan yang kita tidak boleh lupa. Bahwa di dalam berkat yang Allah titipkan bagi kita, nama Tuhan harus dipermuliakan. Sekali lagi, dalam berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, nama Tuhan harus dipermuliakan.
Artinya kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Berkat itu bermacam-macam, tidak bicara hanya tentang materi. Keahlian kita, kemampuan kita, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Pasti masing-masing kita punya karunia, punya talenta, punya kelebihan daripada yang lain. Ada tangan Allah yang menuntun kita. Ada penyertaan Allah yang luar biasa memberkati kita dalam segala yang kita kerjakan. Tapi ingat, Allah punya pesan di balik apa yang kita sudah dapatkan, di balik berkat, di balik kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita. Kita harus menjadi berkat. Nah, banyak orang Kristen ketika dia sudah diberkati, dia lupa ada tugas mulia di balik berkat yang dia dapatkan. Ada tugas Allah. Karena Allah mau di dalam berkat yang kita dapatkan itu, nama Tuhan harus tetap dipermuliakan, bukan nama kita. Ketika orang tahu tentang kita, yang dia tahu kenapa dia begitu, karena ada Allah yang menyertai dia. Bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi karena Allah yang menyertai dia. Karena siapa di belakang dia, maka dia sekarang menjadi seperti ini. Karena Allah. Sehingga orang akan mempermuliakan Allah ketika melihat bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Karena kemudian mengenal Allah melalui sebuah keluarga yang namanya keluarga Abraham. Dan ketika masuk di dalam Kanaan, kunci yang ketiga, ketika dia sudah menikmati Kanaan. Kan perjalanan tadi mulai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, dia perjalanan ke Kanaan, dan ayat 5 dia sampai di Kanaan akhirnya. Dalam perjalanan panjang itu akhirnya dia mendapatkan semua yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup. Tetapi yang membuat saya tertarik dalam bagian firman Tuhan ini adalah dia selalu membangun misbah Allah dimanapun dia berada. Ada 2 kali dalam bagian firman Tuhan ini, khusus di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ada 2 kali Abraham membangun misbah Tuhan. Di mana dia berada, dia membangun misbah Tuhan. Itu kunci berkat yang ketiga. Kunci bagaimana kita diberkati untuk memberkati adalah kita selalu membangun misbah Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun relasi kita yang dekat, yang erat dengan Tuhan dimanapun kita berada, apalagi pada saat kita diberkati. Nah, seringkali orang Kristen itu pada saat sebelum diberkati nempel banget sama Tuhan, melekat banget. Oh Tuhan, tolonglah diriku. Pokoknya segala air mata jatuh dan menangis, berdoanya sungguh-sungguh banget. Tapi pada saat sudah diberkati oleh Tuhan, semua karena kuat dan gagahku, misbah Tuhan sudah lupa. Doa pagi sudah lupa, doa siang apalagi, doa makan laporan sama Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan ini saya makan, amin. Setiap doa adalah laporan saja bahwa saya mau melakukan sesuatu, bukan penyembahan. Bapak Ibu, Allah mau kita berdoa intim dengan Tuhan itu, hubungan intim dengan Tuhan itu. Allah mau penyembahan, Allah mau relasi yang intim, bukan laporan. Laporan komandan. Allah mau relasi yang intim antara Bapa dan anak. Allah mau hubungan yang dekat itu, bukan hanya sebuah laporan. Tapi sering kali yang terjadi dalam kita orang percaya ketika sudah diberkati, kita datang sama Tuhan hanya untuk laporan. Karena kita pikir bahwa semua itu kita sudah dapatkan, dan semua itu kan kuat dan tenaga kita sudah lupa semua perjuangan kita dan air mata kita bersama dengan Tuhan. Lupa semua. Sekarang yang kita pikirkan adalah sudah diberkati, hari Minggu mimpi datang gereja, hari Minggu pertama datang dulu, siap-siap besok pagi kita akan ke mall ABC, besok pagi kita akan ke puncak, besok pagi kita ke Bandung, besok pagi kita ke sini ABCD. Weekend sudah ada jadwal perjalanan, tetapi lupa kalau datang ibadah dulu sama Tuhan. Dulu lagi susah, belum punya apa-apa, pertama datang pagi-pagi subuh
gereja, beribadah, tapi pada saat sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah lupa semua yang Tuhan berikan. Dan akhirnya bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam hidup kita? Akhirnya berkat itu bukan untuk memberkati. Berkat yang kita dapatkan bukan mempermuliakan Tuhan, tapi berkat yang kita dapatkan malah membuat hati kita jauh daripada Tuhan, karena kita mencintai uang daripada Tuhan. Haleluya. Karena itu kalau pertanyaannya kenapa hari ini saya belum diberkati oleh Tuhan, saya hidup ya belum besar cukup untuk makan minum. Mungkin kemampuan kita untuk mengelola berkat Tuhan masih sampai demikian. Karena kalau Tuhan kepercayaan kita terlalu besar, jangan sampai kita mata gelap dan kita tinggalkan Tuhan. Kita sibuk dengan jadwal-jadwal perjalanan liburan kita dan weekend kita, dan kita sudah lupa harus bangun mesbah kita. Saya lihat di dalam Alkitab orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa seperti Ayub. Dia diberkati Tuhan luar biasa, tapi tetap yang rutinitas dia lakukan adalah pagi-pagi benar dia membangun mesbah Tuhan. Berapa banyak di antara kita jemaat GSI Taman Surya, waktu kita lihat ke belakang, waktu saat kita belum apa-apa dan belum siapa-siapa, kita dekat dengan Tuhan. Apakah sampai hari ini, ketika kita sudah siapa dan kita sudah punya apa, kita masih seperti itu, atau malah kita sudah tidak lagi seperti itu? Jangan sampai berkat Tuhan tidak membuat Allah dipermuliakan dalam berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Sedih banget Tuhan. Maka Allah ingatkan, ini Tuhan yang ingatkan sama Abraham. Ketika itu menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada. Ingat tempat di mana engkau diberkati, itu karena kehadiran Allah. Kalau usahamu diberkati Tuhan, itu karena kehadiran Allah. Kalau pekerjaanmu diberkati Tuhan, itu karena kehadiran Allah. Kalau anak-anakmu diberkati Tuhan, itu karena kehadiran Allah. Kalau keluargamu diberkati Tuhan, itu karena kehadiran Allah. Jangan lupa bangun mesbah di mana tempat Allah memberkati engkau. Bangun mesbah Tuhan, tempat di mana Allah memberkati engkau, supaya nama Allah dipermuliakan dan olehmu dunia diberkati. Allah mau pakai anak Tuhan semakin besar, tapi persoalannya kenapa sampai hari ini kadang-kadang anak Tuhan tidak dipercaya menjadi besar? Karena yang terjadi, jangankan besar, baru sedang saja kita sudah lupa sama Tuhan. Belum besar, baru sedang. Tapi seorang yang namanya Abraham memberi teladan. Memang tidak semua perjalanan hidupnya menjadi contoh yang baik. Ada saat-saat dalam hidupnya yang dia gagal, misalnya untuk menantikan keturunan. Akhirnya dia lebih mendengar Sarah istrinya daripada taat pada firman Tuhan. Ada langkah-langkah dalam hidupnya dia keseleo, dia salah. Tetapi imannya menjadi teladan. Langkah imannya menjadi teladan bagi kita. Dia disebut sebagai sahabat Allah dan bahkan Bapa segala orang percaya. Imannya menjadi teladan bagi kita, bahwa dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Kenapa dia bisa seperti itu, setia dan taat sampai akhir hidupnya dengan Tuhan? Ternyata kuncinya karena dia jaga api Tuhan, dia jaga mesbah Tuhan. Yang membuat kita seringkali keseleo jalan saat kita sudah berjalan dengan Tuhan, tapi langkah yang kedua, ketiga kita mulai keseleo saat kita diberkati. Karena kita saat diberkati, kita lupa bangun mesbah Tuhan. Kita sudah lupa hubungan intim dengan Tuhan. Kita sudah lupa hubungan yang erat itu dengan Tuhan. Kita
memberkati Tuhan. Jangan pernah geserkan waktu untuk Tuhan itu. Jangan pernah, itu komitmen. Daud katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Seorang anak Tuhan yang namanya Daniel, sekalipun pedang di depan mata, bahwa dia tidak boleh lagi menyembah Allah, dia tidak pernah mengurangi waktu berdoanya dengan Tuhan, dan dia tetap melakukan itu, sehingga Allah tetap memberkati. Dan mereka setia sampai akhir hidupnya. Mereka setia sampai akhir hidupnya. Bukan setia hanya pada saat mereka susah, tetapi setia juga pada saat mereka diberkati. Dan bahkan sampai akhir hidupnya mereka tetap menjadi berkat. Kuncinya yang pertama, tinggalkan lalu. Yang kedua, melangkah bersama Allah dengan iman. Dan yang ketiga, tetap jaga mesbah Tuhan. Tetap jaga hubungan pribadimu. Bangun mesbah Tuhan, tempat di mana engkau diberkati. Di situ engkau harus bangun mesbah Tuhan. Tetap jaga api Tuhan dalam hidupmu. Tetap jaga api Tuhan dalam hidup kita, supaya Allah terus memberkati kita dan terus memberkati kita melalui kita, oleh kita. Nama Tuhan dipermuliakan dan dunia diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Yang kami mau di zaman akhir ini, kami memiliki iman-iman yang menerobos segala keadaan. Iman yang menerobos logika. Iman yang berani keluar dari segala kenyamanan kami. Iman yang berani melangkah menerobos segala ketidakmungkinan bersama dengan Tuhan. Iman yang tidak takut terhadap perubahan. Iman yang merubah pola pikir kami yang lama. Iman yang mengubah pola hidup kami yang lama. Dan memberi kami hati yang mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Berani melangkah dalam langkah-langkah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan iman yang tidak pernah melupakan Tuhan saat kami diberkati Tuhan. Kami tahu ini teguran yang luar biasa buat kami. Karena seringkali dalam hidup kami, pada saat kami belum siapa-siapa dan bukan apa-apa, kami begitu luar biasa mengandalkan Engkau. Tapi saat kami diberkati Tuhan, kami lupa dari mana kami berasal. Dan kami lupa siapa sebenarnya yang membuat kami seperti saat ini. Pagi hari ini Tuhan beritahu hati-hati kami yang berdoa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan dapati dalam hidup kami melakukan hal ini, kami tidak membangun mesbah Tuhan di tempat di mana kami diberkati Tuhan. Kami tidak menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami tidak menjaga api Tuhan dalam hidup kami. Dan kami lebih sibuk dengan urusan pekerjaan dan usaha dan bisnis kami yang begitu banyak yang diberkati Tuhan. Dan kami lupa waktu pribadi kami dengan Engkau. Kalau kami melakukannya itu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mau belajar dari para bapak iman kami yang telah memberikan teladan iman sampai akhir hidup mereka. Bagaimana mereka sekalipun diberkati Tuhan luar biasa, tetapi mereka tetap membangun mesbah Tuhan. Mereka tetap menjaga api Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tetap menjaga hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Jaga kami dalam jalan Tuhan. Tolong kami supaya dalam segala keadaan yang Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan izinkan kami alami, kami tetap menjaga hubungan pribadi kami dengan Engkau. Karena darinya kami akan diberkati dan kami akan mempermuliakan Tuhan. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami menjadi sumber berkat. Banyak orang diberkati melalui kehadiran kami. Kami mau itu terjadi dalam hidup kami. Tapi tolong kami Tuhan, karena kami manusia lemah yang terbatas yang seringkali lupa. Tapi kami mohon Allah ingatkan kami. Ingatkan terus kami ya Bapa. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami tidak bisa apa-apa. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau di tahun ini. Untuk melangkah dalam tahun ini bersama dengan Tuhan.
Kami sangat membutuhkan Engkau. Berjalannya di depan kami, berjalannya bersama dengan kami dalam segala yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Tetap berjalan bersama kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita akan masuk di dalam persembahan kepada hambanya WL dikembalikan. Kita memberikan persembahan. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, sebelum kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang menolong setiap kami, firman yang memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini memberikan persembahan Bapa, kiranya Kau berkati tangan memberi, dan biar ini hubungan untuk pemberian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita mengakhirinya, ada yang mau minta doa? Atau yang ulang tahun, kayaknya minggu ini gak ada yang ulang. Januari aman. Kalau nggak ada yang memerlukan doa, kita akan akhiri. Tapi saya minggu depan kan jatuhnya Sinsian hari Minggu, gereja nggak dulu. Jadi tapi saya janji nggak akan panjang-panjang ibadah. Datang dulu ya, baru ketemu yang lain. Itu berkat yang pertama turun bagi kalian. Oke, seperti itu aja pesan saya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri.
Dan saya minta sujud doa berkat dengan ada yang keluar gitu. Ya baik, kita mengangkat satu pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami yakin dan percaya sungguh bahwa keberadaan kami sampai dengan detik ini semua adalah berkat dan karunia serta penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk naikkan pujian dan naikkan berkat bagi seluruh dunia ini Tuhan. Khususnya kami mendoakan akan bangsa dan negara ini. Di akhir-akhir ini Tuhan, kami melihat permasalahan-permasalahan yang jadi timbul segala macam yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami serahkan akan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpinlah akan pimpinan kami dari tingkat presiden sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikanlah kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan akal budi yang baik bagi bangsa dan negara ini, sehingga kami semua terlindungi dan bisa dipimpin oleh mereka. Jauhkanlah segala cobaan dan godaan Tuhan, karena kami tahu bahwa tahun ini kami sudah masuk ke dalam tahun politik, di mana banyak orang berlakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan akan menyertai kami, sehingga bangsa ini terselamat sampai dengan pada akhirnya tahun 2024 kami akan melaksanakan pemilu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan akan seluruh keberadaan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami serahkan doa ini kepada Bapa di surga. Masih ada yang butuh doa, berdoa buat Ibu Nur yang ada di belakang, ya. Kesehatannya menurun tidak seperti masa lalu, tapi di tengah-tengah sakit dia masih datang beribadah. Ijib doa buat Ibu Nur. Dalam nama Yesus, jamah hidup Tuhan. Tuhan tolong dia. Tuhan tolong dia. Tuhan tolong Ibu Nur. Tuhan tolong segala peredaran darahnya dalam nama Yesus biar lancar. Tuhan tolong. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Ada Allah yang luar biasa. Amin, amin Yesus. Haleluya Yesus. Kita tetap berdoa buat Tante Heni yang sudah tak berdaya berbaring. Saya minta kita berdoa sungguh-sungguh buat Tante Heni biar Tuhan merencanakan yang menurut Tuhan, apa yang Tuhan mau. Bu Tantri berdoa buat Tante Heni. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Amin Yesus, Tuhan tolong. Haleluya Yesus. Tuhan ya Tuhan di masa-masa sakitnya Tuhan Kau Haleluya menyertai dia. Yesus. Kami tahu Tuhan dalam kelemahan kami kasih-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan tangan kasih Tuhan menjamah menyertai Tuhan. Amin Tuhan tolong. Kerjakan rancangan. Biarlah Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang menyertai kami dan Tuhan senantiasa melihat kami anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan Haleluya kami. Yesus. Bila Tuhan berkenan di dalam Tuhan menikmati apapun yang Tuhan berikan yang ucapan syukur Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berkat juga atas setiap kami Tuhan selalu menghargai segala berkat Tuhan. Amin. Dan kami tahu Tuhan keselamatan telah Kau berikan Amin, kepada Yesus. kami. Itulah yang kami Tuhan selalu syukuri Bapa orang Haleluya Yesus. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kami di dalam Tuhan, hidup kami ada di dalam Engkau. Amin Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Allah Allah menyelamat kami. Haleluya. Amin. Satu lagi saya yang minta bantuan doa ke cucu saya karena 2 hari yang lalu udah diambil benjolannya ada di leher, sekarang sedang dibiopsi. Kita doakan namanya Lola, Ibu Yuni berdoa buat Lola. Kepada saudara Tuhan, kami bersehati Tuhan, kami memohon Haleluya. ikhlas Tuhan bersama-sama dalam berdoa buat adik terkasih kami Lola dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau jamah dia Bapak, Kau pulihkan dia Jamah dia, Yesus. Bapak. Kami tahu Tuhan Kau yang punya tubuh ya Bapak. Bapak sanggup memulihkan Haleluya, yang Yesus. malangan dia Bapak. Kau berkati dia Tuhan di masa pemulihan ya Bapak. Haleluya, Dalam Yesus. nama Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Segala kebutuhan dari jemaat apapun itu, baik kesembuhan, baik ekonomi, baik damai sejahtera, Tuhan mendengarkan doa-doa kami pagi hari ini, karena kami tahu Tuhan mendengar suara Sion dan Tuhan mendengar suara orang yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu akan terjadi di tengah-tengah kami. Dan hari ini berkatilah semua yang melayani Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara hikmat kalbu diurapkan lebih lagi menyertai, sehingga Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan melalui pembawaan firman hamba-Mu ini. Berkati keluarganya Tuhan, berkati musik, berkati semua yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Singer dan ditulis Tuhan berkati, semua yang hadir LCD Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kami akan kembali dengan kekuatan yang baru. Kami akan kembali dengan berkat yang baru. Karena itu Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat untuk diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Tuhan memberkati kau dalam segala hal. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Keluar masukmu kemanapun kau pergi.
pergi Tuhan, tidak pernah tinggal diam. Terima kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu hari ini di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus beserta saudara sepanjang minggu ini.